Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eka Yudiati. Saya adalah mahasiswa petinggi dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 dari LPTK Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. NIM 2023 00010121. Pada pembuatan video pembelajaran uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi tentang lingkaran pada subtopik menentukan luas lingkaran. Mudah-mudahan video kali ini memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan tugas. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita akan lanjut pelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Kita mohon dan Tuhan ada tidak kita. Silakan bagi yang memimpin. Pada sana. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan dan pengertian dalam pelajaran ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan dulu. Baiklah, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Nanti yang hadir silakan acungkan tangan. Ya. Ibu Gede Adi Putra, Gusti Ayu Sasmita Dewi, ya. Gusti Ayu Made Sri Gayatri, ada. Kemudian Nyoman Pandu Kejuana Wicaksana, Ibu Indra Putra Padinata, kemudian Putu Sastra Wijaya, nah, ada Ayu Pena, nah, ada ya. Kadek Nina Pradnya Pratini ada, Kadek Yuniati Purnama Dewi ada juga, Toman Gita Priya Putri, Ibu Chandra Triana, Ibu Karunia Wulandari ada, Ibu Kirana Indra ada. Kemudian Ibu Mesya Suci Pradnyanita. Nah, Inyoman dia Sawi Krishna Putri, susah sekali teman-teman. Ibu Gita Ayani ada ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita masih akan melanjutkan materi kita tentang lingkaran. Ya, pada pertemuan yang kedua ini kita akan fokus untuk membahas mengenai cara bagaimana menentukan luas lingkaran. Ya, nah, mari kita perhatikan dulu apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran di pertemuan ini. Nah, ini sepertinya fasilitasnya sudah mulai perlu pengganti. Nah, sebelum kita akan
lanjut. Anak-anak masih ingat apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Ya, termasuk sebelumnya. Apa saja termasuk unsur lingkaran? Apa itu jari-jari? Saya masih ingat. Ya kalau panjangnya setengah dari diameter. Tapi kalau secara definisi dari apa? Garis lurus yang membentang dari pusat lingkaran ke busur. Nah, sebelum kita akan memiliki lingkaran, sebelum kita menggambar lingkaran, bagaimana proses membuat lingkaran? Masih ingat tak? Ya. Biasanya anak kalau membuat lingkaran pakai bahasa Indonesia apa? Nah, sudah bawa jarak? Oke, coba kita lihat. Kalau kita mau menggambar lingkaran menggunakan jangka ini, ya, ini ada dua ujung ya. Yang ini nanti kita sebut sebagai titik pusat ketika kita membuat lingkaran, ya. Paruhnya inilah yang akan nanti menggambar lingkaran. Nah, ada yang bisa bantu tunjukkan bagaimana menggambar lingkaran? Coba. Di bukunya buat bagaimana menggambar lingkaran. Nah, dari sini kita akan bisa tahu apa definisi tentang jari-jari. Nah, coba kita. Ya. Yang lain boleh coba juga. Nah, ketika kita sudah menggambar lingkarannya dengan bantuan jangka tadi, ya, saya tanya, jari-jari itu jauh dari mana sampai mana? Coba dikasih tanda, dikasih tanda. Ya. Nah, dari proses itu kita akan tahu jari-jari itu apa ya. Yang mana namanya jari-jari? Yang mana jari-jari? Coba kasih tanda. Coba kasih tanda. Yang mana namanya jari-jari? Supaya kita tidak bisa menyebut saja istilahnya, tetapi tidak paham apa itu jari-jari, ya. Nggak usah punya ukuran, jari-jari gitu aja. Dari mana sampai mana jari-jari? Nah, kalau begitu, apa itu jari-jari? Jarak dari titik pusat ke titik pada keliling lingkaran. Nah itu, kita belum bikin diameternya. Ya mana? Nah, memang anak-anak pada saat SD sudah belajar hubungan antara jari-jari dengan diameter. Tetapi kalau kita melihat dari proses kita membuat lingkaran, nah, kita mendapatkan jari-jari. Dari sana kita bisa memberikan definisi, ya. Ini jari-jari itu adalah jarak, ya, jarak yang kita ukur dari titik pusat lingkaran terhadap keliling lingkaran. Itu dia jari-jari, gitu ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami sekarang dengan baik? Jadi anak-anak itu tidak hanya mengenal unsur-unsur lingkaran sekedar menghafal atau memahami, ya. Dari proses kita tadi menggambar, kita tahu bahwa jari-jari itu adalah jarak, ya. Memang kalau kita tunjukkan dalam bentuk gambarnya berupa garis lurus terlihat, ya. Tapi definisinya itu adalah jarak antara dua titik pada lingkaran. Titik yang mana? Titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan jari-jari, ya. Sudah ingat kembali ya. Nah, ketika kita tarik jari-jari ini memanjang sampai di titik berikutnya dalam satu garis lurus, barulah kemudian kita menemukan apa? Diameter, ya. Nah, dari sana kita baru bisa mengkaji bahwa jari-jari itu nanti dia terhubung dengan diameter, jari-jari itu setengah dari diameter, ya. Atau kalau dibalik, diameter itu adalah dua kalinya dari
Garis tengah itu apa? Garis. Garis yang bagaimana? Garis ya Aisyah. Kalau tadi orang yang menjadi penengah dia posisinya atas tengah, tidak boleh berat sebelah. Nah sekarang garis tengah pada lingkaran atau yang kita sebut dengan diameter. Berarti garis tengah itu adalah garis yang bagaimana? Garis yang membagi lingkaran. Ya ada. Garis tengah itu kan membagi lingkaran menjadi dua bagian. Ya mana? Dua bagian yang bagaimana? Yang sama. Ya, ini garis tengah itu adalah garis yang membagi lingkaran. Ini garis itu membagi lingkaran ya menjadi dua bagian yang sama. Makanya disebut garis tengah gitu. Nah, yuk. Ini sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya sekedar apa, tetapi tidak paham. Salah ya. Oke. Nah itu di antara sekian banyak unsur yang kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama. Nah ini hal yang penting yang akan selalu nanti terkait dengan materi-materi berikutnya yang akan kita bahas. Jari, diameter, dan hal-hal lain yang sudah Nana sebutkan tadi. Ya. Nah, untuk kita mulai pembahasan kita di pertemuan yang sekarang, kita akan membatasi kegiatan kita hari ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini nanti diharapkan yang pertama ya kita membatasi kegiatan kita untuk mencapai 3 tujuan ya. Yang pertama nanti anak-anak diharapkan dapat memberikan rumus luas lingkaran dengan berbagai bentuk bangun datar yang lain. Nah, apa saja yang dimaksud dengan bangun datar yang lain selain lingkaran? Tapi secara garis besar bidang datar yang kita pelajari selain lingkaran itu ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi empat. Nah, segitiganya juga dipilah-pilah sesuai dengan sifatnya. Ya, kita punya segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Ya, kemudian segi empat. Empatnya banyak, mulai dari persegi, persegi panjang, dan sebagainya, belah ketupat, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti anak-anak bebas boleh memilih. Masing-masing kelompok diharapkan berbeda. Ya, supaya kita melihat nanti hubungannya untuk mengkaji pembuktian rumus luas lingkaran yang sudah anak-anak pelajari ketika di SD ya. Ini luas lingkaran kan bisa dinyatakan dengan ini ya. I kali R kuadrat, atau kalau misalnya dilihat kaitannya dengan diameter, maka luas itu bisa juga kita hitung dengan 1/4 kali D kuadrat, gitu ya. Nah, sebelum kita membuktikan bahwa ini benar, nanti anak akan berproses di dalam diskusi kelompok untuk mengkajinya lewat penurunan rumus pada kajian luas bidang datar yang lain, gitu ya. Nih, pertemuan yang tujuan yang kedua ini, anak-anak nanti harus mengeneralisasi, menurunkan ya rumus luas lingkaran dari luas bangun datar yang nanti dipilih oleh kelompok kalian. Kemudian yang ketiga nanti, nah ini nanti juga diharapkan anak-anak dapat menghitung luas lingkaran pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Ya, nah ini salah satunya nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan anak-anak apa saja yang didukung oleh dasar berupa lingkaran.
ininya lingkaran. Apa lagi yang lain? Kalau ingat bangun ruang di sana? Apa? Ember boleh. Yang bangun dasarnya lingkaran. Kalau box, kalau kita bicara box itu lebih cenderung apa? Dia berbentuk apa? Yang lebih kubus, semakin balok, tapi bangun dasarnya apa itu? Segi 4 ya. Ini lingkaran, gelas, boleh. Apa lagi? Tadi ada yang bilang ember. Ya. Ini ada lingkarannya tak? Ada kan? Nah, ini penumpang alasnya lingkaran ya kan? Nah, ini sekarang sudah dimodifikasi dia menjadi bentuk botol seperti ini. Tapi kalau kita lihat bangun dasar dalam bentuk bangun ruangnya apa ini bentuknya? Tabung ya, silindernya. Ya benar. Kalau di dunia nyata di kehidupan kita selain botol ini yang berbentuk silinder apa lagi? Ya boleh, yang lain yang lebih umum. Pipa kan? Oh iya ya. Oke. Jadi pemanfaatan lingkaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak. Ya. Kita sebenarnya sering melihat, menggunakan, memiliki, ya, tetapi kita jarang menggunakan kajian kita. Kita taunya cuma beres saja. Oh, bawa tabletnya udah cantik, tinggal pilih aja, ya selesai. Tidak pernah ada keinginan dari dalam diri kita. Ini sebenarnya tabletnya bentuknya apa sih, gitu kan? Kenapa sekarang bisa dibuat macam-macam, gitu kan? Itu kan sebenarnya bangun dasar aslinya apa? Kan silinder juga. Ya, bangun ruangnya silinder juga ini. Ya, tapi dibuat sedikit bermodifikasi. Ya, tapi bangun ruang dasarnya ini adalah silinder juga. Dan silindernya sendiri bangun dasarnya adalah lingkaran. Ya. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, jadi ingat anak-anak, apa yang kita pelajari itu harus dimaknai dengan baik. Ya. Jangan sampai di kemajuan zaman seperti sekarang ini anak-anak cuma menikmati saja, tidak pernah mau tahu ini apa sih, bagaimana orang menemukan ini, bagaimana orang membuat ini. Itu harusnya menjadi kajian kita. Jangan hanya menikmati kemajuan teknologi, tapi minimal kita berpikir bagaimana teknologi itu berperan dalam hidup kita. Walaupun kita belum mungkin punya sumbangsih untuk menciptakan teknologi baru, tapi paling tidak kita mau memaknai, gitu. Ya, bisa dipahami kan? Bisa. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sebelum kita akan mulai diskusi kelompoknya, anak-anak saya akan ajak untuk menonton tayangan video berikut yang menyangkut tentang luas lingkaran. Nah, ini saya kutipkan dari salah satu YouTube ya. Anak-anak juga yang membawa fasilitas HP boleh dilihat di HP-nya sendiri supaya lebih jelas ya. Oke, sampai anak-anak membuka materi tentang luas lingkaran. Sudah dipersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk kita membuktikan generalisasi rumus dari kajian luas bidang bangun dan karya ya. Sama seperti tadi, ketika kita sudah mengenal luas lingkaran pada saat di SD kemarin, ya, harusnya pada tingkat sekarang kita harus lebih meningkatkan pemahaman kita. Jadi tidak sekedar hanya menghafal rumusnya saja. Ya, matematika itu betul-betul tak penting untuk kita menghafal.
banyak rumus. Nah, pandangan anak salah, karena justru seharusnya kita harusnya senang belajar matematika, karena semua kajian yang luar biasa banyak itu bisa kita persingkat, kita bisa perjelas hanya dengan rumus setelah kita generalisasi dari pemahaman kita. Ya, beda itu dengan belajar materi yang lain, semuanya deskripsi yang harus kita betul-betul kaji dengan hafalan. Ya, kalau di matematika tidak, kita harus tingkatkan pemahaman. Ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, nah kita akan melakukan ice breaking dengan semangat, ya. Tepuk semangat. Namanya tepuk semangat, masa tepuknya tidak semangat? Nah, ulang ya. Tepuk semangat. Ayo kita bertepuk tangan sambil kita nyanyi bersama. Jangan lupa selalu gembira biar kita sama belajar. Yes. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Anak-anak kembali ke kelompoknya. Kita akan segera melakukan diskusi di kelompok masing-masing. Tentukan pilihannya, bidang data apa yang akan kita kaji. Nah, nanti tuangkan ide kreatif anak-anak di LKPD-nya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, kertas warna yang anak sudah siapkan nanti bisa digunakan untuk menampilkan kajian yang kalian buat, ya, supaya penjelasannya nanti lebih bisa dipahami. Silakan lihat tugasnya masing-masing. Kira-kira kelompok satu nanti memilih bidang dasar yang mana? Segitiga. Oke. Kelompok tiga. Persegi. Kelompok dua. Trapesium. Kelompok empat. Persegi panjang. Oke. Oh, saya keliru. Ini kelompok tiga, di sana kelompoknya. Ya. Silakan. Silakan dibagi tugasnya. Ya, ikuti panduan yang ada di LKPD-nya. Nah, supaya semua masing-masing bisa bekerja dengan tugasnya masing-masing. Boleh dibuka dulu klipnya. Ya, ya silakan gunakan dulu yang ada. Kalau sudah siap, silakan. Nanti ibu akan tunjuk masing-masing kelompok tampil secara acak, ya, di ruang diskusi kelas untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Nah, setelah dipotong di sini tempel. Sekarang ini dulu gambarnya di sini kita.
kegiatan yang kalian tuangkan di RKPD ya nanti secara nilai kelompok juga akan semakin bagus. Tapi aktivitas masing-masing orang saya beri penilaian sendiri. Pakai dong harapan punya kalian tuh bawa penggaris, bawa pensil. Anak-anak materi lingkaran ini elemennya adalah pengukuran. Jadi lakukan proses pengukuran dengan baik, dengan benar, ya, tidak asal ya. Nah di sini juga perlu sekarang diposisikan dulu nanti supaya penempelannya sesuai. Ini kan namanya analis. Benar tuh, guring tahunnya 45 masing-masing 30 dan 45 ya kan 30 yang dulu dong. Menyebutkan masing-masing mana yang dirinci duluan itu milik yang duluan ya. Anak-anak harus ditingkatkan terus ya kegiatan literasinya, baik menyimak bahasa lisan maupun bahasa tulisan, supaya semakin hari anak-anak menunjukkan kecerdasan dan mental. Kita setengah aja. Ini kok sudah kurang ya 2 bagian. Ya udah hitung kan cuma berapa deh setengahnya. Namanya banyak buang-buang energi. Kelompok 3 yang terakhir, kelompok 1 yang terakhir, kelompok 4. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil kajian kami. Tapi sebelum kami memaparkan kajian kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liputu Maruniola dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Rizky Mesia Sukunya Dita, absen 29. Perkenalkan, nama saya Rikada Ijinati Purnama Dewi dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Inyoman Pandu Tribuana Wicaksana, nomor absen 11. Di sini saya akan memaparkan kajian tentang bidang trapesium. Jadi kami membuat bidang trapesium seperti gambar yang ini atau enggak gambar yang ini. Jadi rumus bidang trapesium adalah ini. L sama dengan 1/2 dalam kurung A ditambah B dalam kurung tutup T. Jadi A itu dilihat dari gambar yang atas yang berwarna biru. Bawah ini 1, 2, 3. Jadi A itu 3 ditambah B. B itu warna biru yang di bawah yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya silakan kelompok 1 perkenalkan kelompok ini. Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Dani menerapkan 32 kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Gede Budi Putra, kelas 8A, nomor absen 2. Jadi Kegiatan kita untuk hari ini, mari kita bersama-sama sekarang simpulkan ya bahwa luas lingkaran itu rumusnya bisa kita kaji, bisa kita analisis dari model-model bidang datar yang lain ya. Tadi kita sudah mengkaji dengan luas segitiga, kita mengkaji dengan luas trapesium, kita mengkaji dengan luas persegi, dan yang terakhir barusan dari kelompok 2 kita mengkaji dengan luas persegi panjang. Jadi sekalian belajar luas lingkaran, anak-anak ingatkan kembali tentang luas-luas bidang datar yang lain, gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Jadi seperti yang saya ingatkan, kalau kita ingin hasil yang baik, prosesnya juga harus dilalui dengan benar, ya. Nah, saya sedikit koreksi tadi perjalanan proses yang kita sudah lakukan. Berkali-kali Ibu sampaikan, anak-anak silakan dibagi tugasnya dengan baik. Siapa yang akan menggambar sketsanya, siapa yang akan menuliskan kajiannya, siapa yang akan mempresentasikan. Nah, berulang-ulang saya sampaikan. Tapi pada kenyataannya apa? Masih banyak dari anak-anak yang belum pandai mendengarkan. Padahal kita semua tidak ada yang bohong ya. Anak-anak pastinya belum ada yang tuli ya. Tetapi sering sekali himbauan-himbauan yang positif, yang penting jarang-jarang kita masukkan ke dalam kajian otak kita. Karena telinganya hanya sekedar mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Nah, ini saya garis bawahi sekali lagi. Mari kita selalu di setiap kesempatan melakukan proses dengan baik, melakukan proses dengan benar, sehingga harapan kita untuk mencapai hasil yang baik itu akan tercapai. Proses yang benar itu mana? Dengarkanlah dengan baik, ya. Mendengarkan dengan baik itu artinya selain mendengar kita juga menyimak, ya. Kemudian perhatikan dengan baik. Memperhatikan yang baik itu bagaimana? Harus melihat dengan baik, juga menyimak dengan baik. Jadi dalam satu kegiatan itu ada 2 proses yang selalu berkaitan, yang tidak bisa lepas satu sama lain. Bisa dipahami anak? Bisa. Oke. Saya berharap bagi anak-anak yang masih belum berperan serta dengan baik di kelompoknya, diskusinya masih selalu menunggu perintah ketua kelompok untuk mengerjakan, mulai di kesempatan di depan nanti silahkan kita yang harus proaktif, karena hasil belajar ini akan kembali kepada diri kita, bukan kepada kelompok, ya. Kegiatan kelompok itu baik diskusi, baik presentasi, dan yang lain-lain itu hanya media untuk bagaimana anak-anak mengambil proses itu membawa hasil ke dalam diri sendiri, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi matematika itu harusnya dibuat asik dan menyenangkan, gitu ya. Sekarang istilahnya apa? Matematika gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Apalagi sekarang kita terbuka kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber, ya. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini kita akan cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nanti untuk lebih memahami tentang kajian penggunaan rumus luas lingkaran, saya akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk sesi yang baru pada topik lingkaran, yaitu masuk pada sudut di antara 2 tali busur. Ya, silakan siapkan diri baik-baik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Kita selalu harus berproses dengan hati yang riang gembira. Nah, seperti yang sudah kita tadi lakukan di SDT. Ya, seperti itu ya, anak. Baik, di akhir kegiatan ini, karena tadi kita mengawali dengan doa, mari sekarang kita akan tutup juga dengan doa. Silakan anak-anak kembali ke posisinya masing-masing. Silakan Pandu lanjutkan untuk memimpin doa untuk penutupan.
kesempatan dan mudah diberikan pengertian tentang pembelajaran yang tadi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya silakan kita langsung dulu. Pramana